Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hairunisa Puspita dengan NPM 2213022010. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Pada slide kedua ini, kita akan berbicara tentang konsep sederhana dari sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu sel-sel darah. Sel-sel darah itu terdiri dari pertama ada namanya eritrosit, yang kedua ada yang namanya leukosit, dan yang ketiga ada yang namanya trombosit. Yang kedua, plasma darah. Lalu konsep yang ketiga ada yang namanya organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu ada jantung dan pembuluh darah. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas apa pengertian dari sistem peredaran darah itu sendiri. Sistem peredaran darah adalah dalam bahasa medis sering disebut dengan sistem kardiovaskuler, yaitu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem peredaran darah manusia dapat terbagi menjadi tiga, yaitu sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi pulmonal merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi koroner merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju jantung kembali. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas lebih lanjut tentang sel-sel darah. Ada 3 macam sel-sel darah yang sudah dibahas pada konsep sederhana tadi. Yang pertama ada eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah yang dibuat di sumsum tulang. Warna merah pada sel darah ini disebabkan adanya kandungan hemoglobin. Lalu yang kedua ada yang namanya leukosit. Leukosit adalah bagian darah yang menghasilkan antibodi untuk melawan organisme asing. Lalu yang ketiga ada yang namanya trombosit. Fungsi utama trombosit adalah menggumpalkan darah dan mencegah atau menghentikan pendarahan. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah. Pada tubuh manusia terdiri dari 55% dari jumlah atau volume darah. Volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 10% berupa larutan protein, glukosa, ion mineral, hormon, dan karbon dioksida. Kita akan membahas organ yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. Lalu organ yang kedua ada yang namanya pembuluh darah. Merupakan sistem peredaran darah berbentuk tulang otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Mekanisme sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil dimulai saat darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri atau pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi yang namanya difusi,
gas yang pada akhirnya mengubah kandungan karbon dioksida di dalam darah sehingga menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru. Darah ini selanjutnya dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Sederhananya, perjalanan peredaran darah kecil ini adalah jantung, paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta, dan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen akan dikembalikan ke serambi kanan dan oleh vena cava superior atau tubuh bagian atas, dan vena cava interior atau tubuh bagian bawah. Sederhananya, perjalanan peredaran darah ini yaitu dari jantung, seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Baiklah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada yang namanya ateroklerosis. Ateroklerosis ini disebabkan oleh diet tinggi lemak yang meninggalkan timbunan lemak di lapisan pembuluh darah. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya myocardial infarction. Disebabkan karena suplai darah terputus dari jantung akibat gumpalan darah. Lalu selanjutnya ada yang namanya iskemia jantung. Penyakit ini disebabkan oleh adanya penyempitan satu atau lebih arteri koroner. Lalu selanjutnya ada yang namanya penyakit gagal jantung. Penyakit ini disebabkan jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Lalu ada yang namanya hipertensi. Hipertensi ini disebabkan oleh tekanan darah yang mengalir melalui pembuluh darah terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada yang namanya stroke. Stroke terjadi ketika salah satu pembuluh darah yang mengalir ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau bahkan pecah. Kondisi ini akan menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak. Pada slide terakhir ini kita akan membahas bagaimana cara dan atau upaya kita dalam menjaga kesehatan pada peredaran darah diri kita. Yang pertama, upaya yang harus dilakukan yaitu membatasi asupan lemak. Yang kedua yaitu menghindari rokok. Yang ketiga, hindari makanan yang mengandung garam dan gula secara berlebihan. Apapun itu, kalau berlebihan yaitu tidak baik. Yang keempat, rutin-rutinlah berolahraga. Dan yang terakhir, rutin mendonor darah. Sekian presentasi dari saya. Sekian pembahasan dari saya tentang sistem peredaran darah pada manusia. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau sulit untuk dipahami. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.